Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa LP3 Bengkulu, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok K3 dan ISO dengan dosen pembimbing Bapak Dr. ISI Certified Bursamid SS Emily. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja video presentasi dari kelompok kami. Aspek K3 terhadap sumber daya alam dan lingkungan ialah identifikasi aspek dampak lingkungan operasional perusahaan terhadap alam dan penduduk sekitar. Di wilayah perusahaan menyangkut beberapa elemen seperti tanah, air, udara, sumber daya energi, serta sumber daya alam lainnya, termasuk aspek flora dan fauna di lingkungan perusahaan. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap aktivitas operasional perusahaan di tempat kerja, meliputi yang pertama aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja. Yang kedua, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Yang ketiga, budaya manusia, kemampuan manusia, faktor manusia lainnya. Yang keempat, bahaya dari luar lingkungan terhadap kerja dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di tempat kerja. Yang kelima, infrastruktur, perlengkapan dan bahan atau material di tempat kerja baik yang disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Yang keenam, perubahan atau usulan perubahan yang berkaitan dengan aktivitas maupun bahan atau material yang digunakan. Yang ketujuh, perubahan sistem manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. Yang kedelapan, penerapan peraturan perundang-undang dan persyaratan lainnya yang berlaku. Yang kesembilan, desain tempat kerja, proses internalisasi mesin, peralatan, prosedur operasional, struktur organisasi termasuk penerapan terhadap kemampuan manusia. Identifikasi bahaya yang dilaksanakan memperhatikan faktor-faktor bahaya sebagai berikut. Yang pertama, biologi, yaitu jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, dan binatang. Yang kedua, ada kimia, yaitu bahan atau material gas, uap, debu, atau cairan beracun yang berbahaya, mudah meledak atau menyala serta terbakar, korosif, iritan, bertekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, penyebab kanker, bahaya pernapasan, membahayakan lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, fisik atau mekanik, yaitu infrastruktur mesin atau alat perlengkapan kendaraan atau alat berat, ketinggian, tekanan, suhu, ruang terbatas atau terkurung, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran, dan ventilasi. Yang keempat ada biomekanik atau postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang, serta ergonomi tempat kerja atau alat mesin. Yang kelima ada psikis atau sosial, berlebihannya beban kerja, komunikasi, pengendalian manajemen, lingkungan, sosial, tempat kerja, kekerasan, dan intimidasi. Yang keenam, ada dampak lingkungan, yaitu air, tanah, udara, ambien, sumber daya energi, sumber daya alam, flora, dan fauna. Penilaian resiko menggunakan pendekatan metode matriks resiko yang relatif sederhana serta mudah digunakan, diterapkan, dan menyajikan representasi visual di dalamnya. Komitmen dan kebijakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan seluruh komunitas yang berhubungan dengan seluruh kegiatan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang lingkungan sehingga akan dihasilkan proses kerja dan produk yang berkualitas, sehat, dan aman, serta baik untuk lingkungan. Untuk mencapai komitmen tersebut, maka perusahaan menetapkan yang pertama
keempat, berusaha agar kebijakan ini dikomunikasikan terhadap dapat dipahami oleh seluruh karyawan, pihak pemasok, dan subkontraktor terkait. Yang kedua, menjamin peningkatan keseimbangan terhadap penetapan serta manajemen hukum keselamatan kerja serta lingkungan. Yang penyelamatan sumber daya dan lingkungan. 1. Pendekatan personal kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan pentingnya memanfaatkan daya secara bijak dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat sebagai penentu kebijakan. Melalui tokoh masyarakat akan lebih mudah menularkan nilai-nilai pemahaman pelestarian sumber mata air dengan teknik-teknik yang sesuai dengan karakter masyarakat. Pendekatan personal kepada tokoh-tokoh masyarakat akan lebih memudahkan pesan yang kita bawa tersampaikan kepada masyarakat. Sasaran masyarakat akan lebih mendengarkan dan melaksanakan himbauan atau ajakan dari tokoh masyarakat. Kedua, pertemuan kelompok tani, hutan, pertemuan kelompok biasanya dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali. Pembinaan pada umumnya mengenai teknik budidaya tanaman kayu-kayuan atau tanaman konservasi sosial dan verifikasi jenis tanaman pemasaran, hasil hutan dan masalah-masalahnya yang ada di dalam kelompok pertemuan. Kelompok ini bisa menjadi sarana dan penyampaian pesan yang efektif karena fasilitator dapat lebih intensif bertemu dengan berbagai informasi mengenai pentingnya kegiatan penyelamatan mata air. Kerusakan tegakan hutan di wilayah tangkapan air kadang tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan ekonomi masyarakat, tapi bisa juga disebabkan karena masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang itu. Dan yang ketiga, membuat peraturan desa atau perdes. Pemerintah desa mempunyai posisi dan yang adil yang besar dalam usaha pelestarian lingkungan, terutama kegiatan penyelamatan mata air di wilayah tangkapan air. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga masih menggantungkan kehidupannya dari tegakan hutan di wilayah. Yang harus dilakukan penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghemat penggunaan air, yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas, yang keempat, mematikan lampu jika tidak digunakan, yang kelima, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta menanam